Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas bersama Ahmad Musyahir Channel. Baiklah saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang fenomena yang sangat unik dan menarik, yaitu peran Indonesia dalam ASEAN, strategi membangun ketahanan kawasan Asia Tenggara. Jangan lupa like and subscribe untuk dapat mengikuti update informasi terbaru dari Ahmad Musyahir Channel. Selamat mengikuti. Apa rahasia di balik kiprah besar Indonesia di ASEAN? Bayangkan kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah keluarga besar. Ada anggota yang berperan sebagai pemimpin, ada yang menjadi penengah konflik, dan ada juga yang menjadi pelopor perubahan. Di antara mereka, Indonesia sering disebut-sebut sebagai kakak sulung, yang penuh tanggung jawab. Tapi, apa sebenarnya yang membuat Indonesia begitu berpengaruh dalam ASEAN? Apakah hanya karena luas wilayah atau jumlah penduduk? Atau ada strategi tertentu yang selama ini tidak banyak orang ketahui? Indonesia bukan sekadar negara anggota ASEAN, Indonesia adalah salah satu penggerak utama yang menentukan arah kawasan ini. Dari menjaga stabilitas politik hingga memperjuangkan isu-isu global seperti perubahan iklim dan ekonomi berkelanjutan, peran Indonesia jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Artikel ini akan mengupas strategi Indonesia dalam membangun ketahanan kawasan Asia Tenggara. Dan bagaimana negara ini berhasil memainkan peran penting di panggung internasional. 1. Indonesia dan ASEAN, sejarah panjang penuh dedikasi. Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967 bersama Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Berdirinya ASEAN bukan sekadar soal kerja sama ekonomi, tetapi juga respons terhadap ketegangan politik global, seperti Perang Dingin. Sebagai negara dengan penduduk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia membawa misi besar. Menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan yang beragam ini. Dari awal berdirinya ASEAN, Indonesia sudah menunjukkan komitmen kuat untuk menyatukan negara-negara anggotanya melalui diplomasi aktif dan kolaborasi strategis. 2. Strategi diplomasi Indonesia, menjadi jembatan di tengah perbedaan. Asia Tenggara adalah kawasan yang penuh keragaman, dari budaya, agama, hingga sistem politik. Salah satu tantangan besar ASEAN adalah bagaimana menyatukan visi dan misi negara-negara anggotanya yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Indonesia memposisikan diri sebagai honest broker, yakni penengah yang netral. Contoh nyata adalah peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Kamboja pada 1980-an hingga 1990-an. Lewat upaya diplomasi yang gigih, Indonesia membantu menciptakan perdamaian di negara yang dilanda perang sipil tersebut. Tak hanya itu, Indonesia juga kerap menjadi tuan rumah untuk pertemuan penting ASEAN, seperti konferensi tingkat tinggi, KTT. Melalui forum ini, Indonesia mendorong diskusi mendalam mengenai isu-isu krusial, seperti keamanan maritim dan perubahan iklim. 3. Ketahanan ekonomi, Indonesia sebagai motor penggerak. Ketahanan kawasan tidak hanya soal politik, tetapi juga ekonomi. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi regional. Beberapa inisiatif Indonesia di bidang ekonomi meliputi mendorong perdagangan bebas. Indonesia aktif mempromosikan ASEAN Free Trade Area, AFTA, untuk mengurangi hambatan perdagangan di kawasan. Pusat manufaktur, Indonesia menjadi salah satu pusat manufaktur di Asia Tenggara, menarik investasi dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Penguatan UKM, melalui program seperti One Village One Product, OVOP, Indonesia membantu meningkatkan daya saing UKM di tingkat regional. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya memperkuat ekonominya sendiri, tetapi juga membantu negara-negara ASEAN lainnya berkembang. 4. Ketahanan keamanan, peran strategis Indonesia dalam isu regional. Keamanan adalah fondasi penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Indonesia memainkan peran strategis dalam memastikan kawasan Asia Tenggara tetap aman dan damai. Beberapa langkah konkret yang diambil Indonesia meliputi mencegah konflik perbatasan. Indonesia seringkali menjadi mediator dalam sengketa perbatasan, seperti konflik antara Thailand dan Kamboja. Memerangi terorisme. Lewat kerja sama intelijen dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memimpin upaya pemberantasan terorisme di kawasan ini. Keamanan maritim. Indonesia memprioritaskan keamanan di wilayah Laut Cina Selatan, sebuah kawasan yang sering menjadi sumber ketegangan geopolitik. 5. Isu global, kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia juga memainkan peran penting dalam isu-isu global. Di era modern ini,
Tantangan kawasan tidak bisa dipisahkan dari tantangan global, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan energi berkelanjutan. Indonesia memimpin inisiatif untuk pengurangan emisi karbon. Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mengambil peran penting dalam mengurangi emisi karbon di kawasan. Ketahanan pangan, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk memastikan ketersediaan pangan di tengah krisis global. Energi terbarukan, Indonesia mendorong transisi ke energi terbarukan, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk seluruh kawasan. 6. Tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Tentu saja, peran besar ini bukan tanpa tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi Indonesia dalam membangun ketahanan kawasan meliputi perbedaan kepentingan antar negara anggota. Tidak semua negara anggota memiliki visi yang sama dengan Indonesia, terutama dalam isu-isu kontroversial seperti Laut Cina Selatan. Tekanan global, Indonesia seringkali harus menghadapi tekanan dari negara-negara besar di luar ASEAN, seperti Amerika Serikat dan China. Isu domestik, stabilitas dalam negeri juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kemampuan Indonesia untuk memimpin di ASEAN. 7. Masa depan peran Indonesia di ASEAN di masa depan. Peran Indonesia di ASEAN diperkirakan akan semakin signifikan. Dengan potensi ekonomi yang terus berkembang dan pengaruh diplomatik yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin kawasan Asia Tenggara menuju era baru yang lebih stabil dan sejahtera. Namun, untuk mencapai itu, Indonesia harus terus memperkuat kerja sama regional, memperbaiki hubungan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, dan menghadapi tantangan global dengan strategi yang matang. Kesimpulan, Indonesia sebagai pilar ketahanan ASEAN. Indonesia adalah contoh nyata bagaimana sebuah negara bisa menjadi kekuatan utama dalam membangun ketahanan regional. Dengan strategi yang melibatkan diplomasi, ekonomi, dan keamanan, Indonesia berhasil memainkan peran yang tak tergantikan di ASEAN. Namun, perjalanan ini masih panjang. Dengan berbagai tantangan yang ada, Indonesia harus terus berinovasi dan berkolaborasi untuk memastikan kawasan Asia Tenggara tetap menjadi tempat yang aman, stabil, dan sejahtera bagi semua negara anggotanya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari peran besar Indonesia ini? Jawabannya jelas, kekuatan sejati terletak pada kolaborasi, komitmen, dan visi yang jauh ke depan. Dan Indonesia, sejauh ini, telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu mewujudkan itu semua. Demikianlah cerita singkat dari fenomena yang sangat unik dan menarik, yaitu peran Indonesia dalam ASEAN, strategi membangun ketahanan kawasan Asia Tenggara. Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mendapatkan update informasi terkini dari Ahmad Musyahir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.